Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai latihan soal dan pembahasan tentang materi subjek normal dan guru faktor. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suri Fatalsina dengan NPM terakhir 604 dan rekan-rekan saya. Saya Wabid Akbar Hadi dengan NPM terakhir 671. Saya Sri Wahyuni Sama dengan NPM terakhir 6137. Saya Maria Amarita Anggari dengan NPM terakhir 6086. Saya Nala Fauziah Hasanah dengan NPM terakhir 6078. Berikut merupakan latihan soal yang akan kami bahas. Oke, untuk soal yang pertama itu, misalkan Z6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 adalah suatu grup, dan H sama dengan 0, 2, 4 adalah subgrup dari Z6. Tunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal dari Z6. Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita mencari elemen dari Z6, di mana Z6 itu adalah himpunan bilangan bulat modulo. Artinya, elemen-elemennya adalah sisa hasil bagi dari pembagian bilangan bulat dengan 6, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita cari koset kirinya, adalah A ditambah H sama dengan A ditambah H modulo 6, di mana H adalah 0, 2, 4. Untuk yang pertama itu, 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 0, 2, 4, sama dengan 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 2 itu 2, dan 0 ditambah 4 itu 4. Nah, ingat kembali bahwa penjumlahan itu memiliki sifat komutatif. Jadi, untuk 2 ditambah H dan 4 ditambah H itu hasilnya akan sama dengan yang 0 ditambah H. Bisa dilihat di sini, 2 ditambah H itu hasilnya ini, dan 4 ditambah H itu hasilnya ini. Jadi, tidak perlu menghitung untuk yang 2 ditambah H dan 4 ditambah H. Kemudian untuk yang 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0, 2, 4 sama dengan 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 2 itu 3, 1 ditambah 4 itu 5. Berlaku juga untuk yang ini, jadi 3 ditambah H itu sama dengan 5 ditambah H sama dengan 1 ditambah H. Nah, jadi karena elemen dari Z6 ini sudah terpenuhi, jadi koset kiri dari H dalam Z6 adalah 0 ditambah H dan 1 ditambah H. Kemudian untuk yang koset kanan, itu H ditambah A sama dengan H ditambah A modulo 6, di mana H itu adalah 0, 2, dan 4. Nah, kita hitung yang H ditambah 0 sama dengan 0, 2, 4 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 0, 2, 4 ditambah 0, 4. Berlaku juga untuk yang ini, jadi H ditambah 2 sama H ditambah 4 itu hasilnya sama dengan H ditambah 0. Kemudian untuk yang H ditambah 1 sama dengan 0, 2, 4 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1, 1, 2 ditambah 1, 3, 4 ditambah 1, 5. Berlaku juga untuk yang ini, jadi untuk yang H ditambah 5 dan H ditambah 3 itu hasilnya sama dengan H ditambah 1. Nah, tampak di sini, setiap koset kiri dan dari H itu sama dengan koset kanannya, sehingga terbukti bahwa H merupakan subgrup normal dari Z6. Oke, selanjutnya ke latihan soal nomor 2, yaitu selidiki apakah himpunan N merupakan matriks berorder 2 kali 2, yaitu dengan elemen 1, 0, N1, di mana N elemen bilangan real merupakan subgrup normal dari T merupakan matriks berorder 2 kali 2 dengan elemen A, 0, BC, di mana A, BC anggota real dan hasil kali A dikali C tidak sama dengan 0 terhadap operasi perkalian matriks. Lalu untuk penyelesaian yang pertama yaitu kita membuktikan bahwa N itu tidak sama dengan himpunan kosong karena semua matriks terisi penuh yaitu dengan elemen 1, 0, N1, maka terbukti bahwa N anggota N. Untuk yang kedua yaitu untuk setiap matriks 1
0x1 dikali 1 0y1 elemen n, maka berlaku ini merupakan n dan ini merupakan inverse dari t, maka berlaku 1 0x1 dikali inverse 1 0y1, maka didapatkan inverse dari T yaitu 1/1-0 dikali matriks 1 0 min J dikali 1, sehingga didapatkan 1 0x1 dikali matriks 1 0 min J 1, sehingga didapatkan matriks 1 0 x min J 1 merupakan elemen n. Lalu yang ketiga, untuk setiap matriks A 0 BC merupakan elemen T dan 1 0x1 merupakan elemen n, maka berlaku n dikali T dikali n dikali inverse dari T. Lalu kita dapatkan A 0 BC dikali 1 0x1, lalu inverse dari A 0 BC itu yaitu 1/AC dikali C0 min B A. Lalu didapatkan hasil matriks AC 0 BC ditambah C kuadrat X min BC AC, lalu kita kali 1/AC, sehingga didapatkan matriks 1 0 CX min A1 merupakan elemen N. Berdasarkan perhitungan dari poin 1 hingga 3 didapatkan hasil bahwa N merupakan subgrup normal dari T. Untuk soal yang nomor 3, yaitu misalkan H adalah subgrup G, buktikan bahwa H subgrup normal dari G jika dan hanya jika AH A inverse subset H untuk setiap A elemen G. Nah, untuk yang pertama kita akan membuktikan dari kiri. Misalkan G adalah grup dengan elemen identitas E dan A sebarang elemen G. Lalu misalkan pula H subgrup normal dari G, sehingga berlaku AH sama dengan HA. Maka akan dibuktikan bahwa AH A inverse subset dari H. Misalkan AH A inverse elemen AH A inverse di mana H elemen H, maka AH A inverse sama dengan AH A inverse. Ini menggunakan sifat asosiatif. Lalu H1A A inverse sama dengan H1A A inverse, di mana AA inverse ini merupakan elemen identitas, sehingga hasilnya sama dengan H1. Diperoleh AHA inverse sama dengan H1 elemen H. Maka AHA inverse subset dari H terbukti. Lalu kita akan membuktikan koset kanan. Misalkan G adalah grup dengan elemen identitas E dan A sebarang elemen G. Misalkan pula H subgrup dari G. Sedemikian sehingga AHA inverse subset H. Maka untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G, kita harus menunjukkan bahwa AH sama dengan HA. Misalkan AH1 elemen AH, di mana H1 elemen H. Perhatikan bahwa AH1 sama dengan AH1E sama dengan AH1 A1A. Menggunakan sifat asosiatif menghasilkan AH1A inverse A. Karena AH1A inverse elemen AHA inverse merupakan subset dari H, maka AH1A inverse sama dengan H2. Untuk suatu H2 merupakan elemen dari H. Dan mengakibatkan AH1 sama dengan H2A elemen HA. Sehingga AH subset dari H. Dari pembuktian koset kiri dan koset kanan, maka terbukti bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Selanjutnya, ke pembahasan nomor 4, misalkan G sama dengan Z12 dan H048, tunjukkan bahwa H adalah subgrup normal dari G dan tentukan grup faktor G oleh H. Penyelesaiannya, tunjukkan bahwa H subset Z12 adalah subgrup
tertutup terhadap operasi. 4 ditambah 4 sama dengan 8, elemen H. 4 ditambah 8 sama dengan 12 kongruen 0 modulo 12 elemen H. 8 ditambah 8 sama dengan 16 kongruen 4 modulo 12 elemen H. Selanjutnya tertutup terhadap inverse. Inverse dari 4 adalah 8 karena 4 ditambah 8 sama dengan 12 kongruen 0 modulo 12. Inverse dari 8 adalah 4, inverse dari 0 adalah 0. H adalah subgrup dari Z12. Selanjutnya, tunjukkan bahwa H subgrup normal Z12. Z12 adalah grup abelian, yaitu A plus B sama dengan B plus A untuk semua A, B, elemen Z12. Dalam grup abelian, semua subgrup pasti normal, H subgrup normal Z12. Selanjutnya, menentukan elemen-elemen grup faktor G oleh H. Order grup Z12 punya order 12, jadi jumlah elemennya 12. Order subgrup H punya 3 elemen, jadi ordernya 3. Maka order grup faktor G oleh H adalah 4, karena 12 dibagi 3 sama dengan 4. Elemen grup faktor adalah kosat-kosat dari H dalam G. H sama dengan 0 ditambah H sama dengan 048. 1 ditambah H sama dengan 159, 2 ditambah H sama dengan 2610, 3 ditambah H sama dengan 3711. Sehingga grup faktor G oleh H sama dengan H, 1 plus H, 2 plus H, dan 3 plus H. Untuk soal yang kelima, yaitu menentukan order dan elemen-elemen dari grup faktor Z6 oleh order 3. Penyelesaiannya yaitu subgrup yang dibangun oleh 3 dalam Z modulo 6 adalah misal 3 sama dengan H, maka H sama dengan order 3 dengan anggotanya 0 dan 3, sehingga order grup faktor Z modulo 6 oleh 3 adalah 3. Dengan Z modulo 6 oleh 3, maka 0 ditambah H dengan hasilnya yaitu 0,3 sama dengan H itu sendiri. Yang kedua 1 plus H menghasilkan 1,4, 2 plus H menghasilkan 2,5, 3 plus H menghasilkan 0,3 sama dengan H yang pertama tadi. Kemudian 4 ditambah H menghasilkan 4,1 sama dengan 1 plus H tadi. Kemudian yang terakhir 5 ditambah H menghasilkan 5,2 sama dengan 2 plus H, sehingga diperoleh elemen-elemennya Z modulo 6 oleh order 3 sama dengan H, 1 plus H, 2 plus H. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun video pembahasan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.